Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kita udah lama nih nggak nge-review HP atau smartphone. Nah, kali ini kita akan nge-review Poco X3 NFC. Jadi ini katanya HP mid-end killer yang katanya di level mid-end itu yang paling bagus. Dan banyak juga yang bilang suaranya oke banget. Ngomong-ngomong harganya sekitar 3,5 juta. Nah, hari ini kita mau nge-review audionya. Apakah memang bener nih bakalan mid-end killer juga nih audionya? Kita akan bahas Music Lover. Oke, Music Lover, kita akan mulai dari speknya dulu. Nah, gue nggak akan bahas speknya detail karena kan banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah menjelaskan dari speknya, dari kameranya. Kita kan menjelaskan dari audionya. Jadi speknya mungkin dilihat di sini aja, ya. Nah, yang gue akan ngomongin spek audionya. Spek audionya seperti apa? Nah, yang pertama, katanya Poco X3 NFC ini sudah high-res audio. High-res audio maksudnya apa? Maksudnya sampling rate-nya udah tinggi banget gitu, udah high-res katanya. Walaupun gue pribadi sih nggak terlalu gimana-gimana gitu dengan high-resnya. Tapi minimal mereka udah ada sertifikatnya yang udah lulus sampling yang tinggi. Yaitu di 24 bit 192 kHz. Kemudian yang menariknya, salah satu fitur yang menarik di audionya, speakernya, ya, speaker dari smartphone ini sudah menggunakan stereo. Stereonya maksudnya gimana? Jadi udah ada di atasnya dan di bawah speakernya. Nah, ini sangat membantu. Kenapa? Karena kalau stereo kita sudah bisa mendengarkan soundstage-nya. Kalau cuma satu nggak bisa. Jadi kayak gini nih. Kalau misalnya Music Lover lihat misalnya gambar gitu. Kalau mau lihat gambar atau picture atau foto gitu kan harus ada panoramik gitu supaya bisa ngelihat luas. Nah, itu panoramik itu menggunakan mata kiri dan mata kanan kan. Nah, ini sama, speaker juga perlu dua speaker untuk membentuk soundstage atau imagingnya. Nah, ini udah bisa. Jadi misalnya yang main PUBG nggak pakai headset, pakai speaker doang, lumayan nih bisa kedengeran posisi-posisi stepnya. Ya, nah itu yang menarik. Selanjutnya masih pakai jack 3,5, jadi masih ada colokan jacknya, ini yang gue suka. Kadang-kadang kan smartphone sekarang sudah banyak yang ngilangin jacknya, udah pakai dongle, jadi coloknya di jack USB-nya. Nah, ini masih ada jack 3,5-nya. Nah, untuk Bluetooth-nya, Bluetooth yang dipakai udah bisa support sama semuanya, ya. Mau codec-nya juga bisa semuanya, jadi ya oke lah, ini aman. Ya, jadi bisa wireless, macam-macam wireless, TWS, headphone wireless segala macam bisa disupport gitu. Dan yang menarik, chipsetnya masih SoC ya. Jadi dia pakai chipset yang berasal dari prosesornya. Nah, dia pakainya itu yang 6150. Ya, itu sudah dipakai juga sama seperti ini. Ya, di A71 saya. Jadi lumayan lah ini. Nah, dari spek-spek seperti itu, nah, kira-kira bunyinya seperti apa? Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas dari speakernya, kemudian mic-nya, kemudian dari jack audionya, dan kita akan bahas terakhir dari suara dari wireless-nya. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari speakernya. Nah, Music Lover, kedengeran kan? Sudah ada soundstage-nya kan? Jadi udah bisa kita dengarkan posisi kiri, kanannya gitu, lumayan ya. Walaupun memang untuk ukuran speaker ya nggak bisa disamakan dengan speaker misalnya speaker desktop, apalagi home audio gitu. Agak susah, karena kan memang mereka penampangnya kecil sekali. Tapi yang gue suka, walaupun dia pakai speaker yang bawaan HP, tapi suaranya lumayan loh, powernya ada. Soundstage-nya karena dia ada dua speaker juga kita bisa dengar dengan cukup jelas. Dan yang menariknya ini banyak yang bilang ini belakangnya kopong gitu. Jadi kayak ada rongganya. Tapi menurut gua, rongganya itu jadi membantu untuk akustik ruangan audionya. Katanya kan fungsi utamanya itu katanya supaya ada coolingnya, jadi cooling system, jadi supaya nggak cepat panas, makanya ada dibikin jarak. Tapi buat audio sendiri kalau menurut gue itu membantu, jadi ada ruangannya. Kalau ada ruangan, otomatis ada akustiknya akan bisa membantu suaranya lebih baik. Nah, untuk suaranya
Tadi musik lover udah dengar. Untuk bass ya oke lah, lumayan lah. Kita masih bisa dengerin suara bassnya dengan cukup jelas. Mid-nya, mid-nya juga ini kerasa present banget. Jadi untuk vokal kedengaran dengan jelas. Treble-nya atau high-nya oke, lumayan. Walaupun bukan yang cering banget ya, cenderung agak halus tapi masih oke lah. Dan yang gue suka, powernya gede. Ya, jadi kalau kita dengerin misalnya untuk main game, cukup jelas untuk kita dengerin. Mau nonton YouTube, masih oke. Ya mau ngasih denger lagu buat teman-teman juga masih oke. Nah, memang untuk suara speakernya ya kena speaker HP, jadi frekuensi range-nya juga nggak luas-luas banget karena memang sangat terbatas kan. Jadi biasanya memang dia mainnya mungkin di mid low sampai mid high, tapi cukuplah buat gua. Nah, sekarang untuk bunyi mic-nya seperti gimana? Nah, ini dengarkan, tapi dengarkan pakai headphone ya. Ini adalah rekaman mic dari Poco X3 NFC. Poco X3 NFC. Nah, kalau didengar-dengar bunyi mic-nya lumayan lah, powernya adaan gitu. Terus cukup tebal ya, mid-nya juga cukup jelas, cukup clear. Cuman memang treble-nya kerasa sangat halus gitu. Ya, tapi nggak apa-apa untuk kita recording audio kan, yang penting kan posisi vokalnya bisa kedengeran. Tapi memang kalau kita ngerekam ambience memang mungkin kurang begitu clear gitu, clarity-nya agak kurang. Ya, tapi contoh yang saya berikan adalah contoh dengan speech voice atau dengan kata-kata aja gitu. Jadi saya tidak sempat untuk bikin rekaman yang menggunakan ambience yang gede atau misalnya di konser gitu, nggak sempat. Tapi minimal udah ada bayangan. Nah, musik lover, nah sekarang yang ditunggu-tunggu, suara dari jack audionya. Overall suaranya adalah neutral to warm buat gua. Bassnya lumayan lah. Ya cukup deep ya, bukan paling deep tapi lumayan lah, cukup gitu ya. Punch-nya oke, masih ada punch-nya. Nah, mid-nya ini yang lumayan. Mid-nya ini agak sedikit maju dan tebal. Ya, jadi memang ini kayaknya gua dengerin vokalnya ini agak lumayan lah. Nah, untuk treble-nya yang gue dengerin, ya memang ini tipikal yang treble-nya smooth. Ya, jadi yang halus. Jadi nggak akan bikin capek. Nah, overall bunyinya untuk teknisnya, oke, cukupan lah menurut gue. Clarity-nya oke, ya nggak terlalu paling bagus, tapi juga bukan yang paling jelek gitu ya. Jadi so-so lah, lumayan aja gitu. Detailnya juga sama seperti itu. Soundstage, kemudian positioningnya itu lumayan. Imagingnya juga bukan yang paling gede luas 3D-nya gitu, tapi ya cukup kerasa lah. Ya untuk transiennya juga ya lumayan. Jadi untuk jack audionya ini memang gue rasa mungkin bukan yang paling bagus ya, tapi safety aja sih. Jadi mungkin apa ya, aman lah untuk kelas mid range ya, safety banget, aman gitu. Dan cenderung mungkin gue dengerin agak lebih baik dari beberapa HP Xiaomi yang lain. Ya kalau disamain sama Xiaomi ini gue cukup suka loh. Ya mungkin karena dia pakai SoC yang cukup bagus juga ya. Nah, sekarang kalau kita pakai wireless gimana? Nah, wirelessnya gue pakai ini ANC 900, memang agak sedikit beda dengan yang wire pakai M40X. Nah, yang gue dengarkan di wirelessnya itu overall agak sedikit tipis bunyinya. Ya, tuningnya hampir sama lah, hampir mirip ya, cuman memang sedikit lebih tipis. Arah suaranya, bassnya juga masih sama, cukup deep gitu, punch-nya dapet. Mid-nya juga agak sedikit di belakang. Bahkan kalau di mid-nya sih yang gue cenderung agak denger, bahkan di mid-nya yang gue dengerin untuk wireless-nya mungkin sedikit lebih mundur lagi dibanding wire-nya. Ya, treble-nya, nah treble-nya ini sedikit lebih extend ternyata untuk yang wireless-nya. Oke. Dari soundstage juga kerasanya karena mungkin mid-nya agak sedikit mundur, jadi agak kerasa lebih luas sedikit gitu ya. Imaging-nya juga kerasa lebih apa ya, lebih dapat gitu 3D-nya. Nah, yang gue juga notice mungkin sedikit perbedaan dari wireless-nya sama wire-nya itu di masalah clarity. Karena ini treble-nya agak lebih extend yang di wireless, makanya jadi clarity-nya kerasa agak sedikit lebih baik gitu. Jadi detailnya juga sedikit lebih baik. Tapi problemnya di mid-nya, gue masih dengerin ya, itu problem selalu dari wireless ya, ada sedikit grainy. Jadi nggak sehalus kalau pakai wire. Ya, anyway, itu untuk bunyi dari wire dan wireless-nya. Kesimpulan akhirnya,
apakah Poco X3 NFC ini bisa direkomendasi? Oke, menurut gue untuk audionya masih oke, ya masih bisa gue rekomendasikan. Dengan speaker stereo itu poin yang sangat penting sekali. Kemudian kualitas mic-nya juga yang lumayan, safety aja sih menurut gue sih masih oke lah ini. Ya, tapi anyway tentu saja mesti cobain sendiri, ya mesti percaya sama kuping sendiri. Oke, mungkin itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi. Dadah. Kita coba rekam. Cing 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 cing.